Pra-peradilan Roy Suryo akhirnya hakim telah memutuskan penangkapan, penahanan, penggeledahan adalah tindakan yang ilegal dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua, hikmah yang ada di dalam putusan tersebut. Kita punya harapan terhadap penegakan hukum. Yang kedua adalah, apakah ini tanda-tanda Jokowi tidak punya taring lagi terhadap lembaga aparat penegak hukum? Ini semakin menarik. Saya berkeyakinan ada harapan hukum di era rejim Prabowo. Hukum tidak lagi hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semoga ini menjadi langkah awal hukum. Terkait ketidakhadiran Bapak Jokowi di sidang perdana Dr. Tipa atas kasus ijazah palsu, pengacaranya bernama Pak Yakub Basirudin berkata, Bapak Jokowi tidak bisa hadir karena sibuk, karena mau mendatangi rakyat yang sedang membutuhkannya. Pak, rakyat yang mana ya Pak yang membutuhkannya ya Pak ya? Bukankah dia sudah menjadi rakyat? Dia kan bukan presiden lagi Pak, kok mau didatangi rakyat lagi? Dia rakyat biasa, bukan presiden lagi Pak ya. Kemarin katanya sakit, nggak bisa hadir di pengadilan. Ya kalau sakit, sidangnya nggak usah di kantor pengadilan, langsung ke rumahnya aja. Nanti bisa dicek itu Pak, ijazahnya palsu atau tidak. Dicek kertasnya, tintanya, disamakan fotonya, apakah benar itu ijazah dia atau punya orang lain. Jadi nggak berlarut-larut masalah ini, ya. Wih, ada breaking news nih. Roy Suryo dinyatakan menang di sidang pra-peradilan. Aduh, keren. Kemarin Dr. Tifa, sekarang Roy Suryo. Menyala. Hakim mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan yang dilayangkan tersangka fitnah terkait ijazah Joko Widodo, yaitu Roy Suryo. Putusan dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Isinya mengadili dan mengabulkan sebagian pra-peradilan pemohon. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Nah, gini dong, semoga kedepannya ada kabar baik lagi dan semoga kasus ini jadi terang benderang supaya ijazahnya bisa dilihatin ke publik. Sepi karena rakyat semakin sadar bahwa kehadiran Jokowi sebenarnya bukan untuk negara, namun untuk keluarga demi Gibran Raka Buming Raka di tahun 2029 yang kemampuannya selalu saja diragukan untuk memimpin negeri ini. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Sangkutan mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373-6 Romawi Res 124-2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 4586 Romawi Res 1.14/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Terdakwa Esa, Hakim Pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Bagus Setiawan, Eko Suryono SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut termohon. Demikian putusan atas permohonan saudara pada pemohon, termohon, dan kuasa turut termohon. Dengan telah selesainya pembacaan putusan ini, sebelumnya
ini ada perbaikan-perbaikan sedikit ya. Kami berusaha menyediakan salinan putusannya sesegera mungkin. Nanti bisa diambil, tapi kami perlu waktu untuk administrasinya ya. Sabar saja dulu. Setelah selesai pembacaan ini, maka kami nyatakan persidangan pra-peradilan nomor 99 selesai dan ditutup. Terima kasih Yang Mulia atas putusannya. Insya Allah masih ada harapan keadilan di negeri ini. Roy Suryo memenangkan pra-peradilan atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya saat menangkap dan menggeledah rumahnya. Hakim memutuskan bahwa penangkapan, penggeledahan, dan penahanan Roy Suryo itu melawan hukum atau tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan di KUHP yang baru. Pertanyaannya, apa hukuman bagi aparat penegak hukum yang melawan hukum seperti ini? Yang tahu jawabannya, tolong beri jawaban di kolom komentar. Hidup Roy Suryo. Roy Suryo menang di pra-peradilan. Jadi menurut hakim, penahanan, penangkapan, dan penggeledahan terhadap Roy Suryo itu menjadi tidak sah. Nah ini bakal seru ini, bakal jadi perdebatan, ya kan? Coba kamu orang komentar dulu ya, menurut kamu orang ya, hakim yang menjadi hakim di pra-peradilannya Roy Suryo ini adalah hakim yang jujur, apa hakim yang nggak jujur? Mul lenyap ditelan bumi setelah mendengarkan ya keputusan pra-peradilan Roy Suryo CS ya, karena setelah adanya putusan Roy Suryo CS ya dimenangkan di pra-peradilan, maka Termul langsung pulang ke tembok ratapan mengadu sama junjungannya ya, karena sudah terpojok mereka ini. Putusan pra-peradilan Roy Suryo itu dikabulkan sebagian, bukan dikabulkan seluruhnya. Dalam amar putusannya dapat kita dengarkan kalau hakim hanya menyatakan terkait penahanannya yang tidak sah. Loh iya toh Roy Suryo tidak ditahan kok. Penggeledahan tidak sah, penahanan tidak sah. Hanya itu. Penetapan tersangkanya tetap sah. Artinya Roy Suryo tetap berstatus sebagai tersangka dan nanti akan dilimpah di pengadilan, statusnya akan menjadi terdakwa. Bukan berarti perkaranya dihentikan, bukan berarti statusnya sebagai tersangka gugur, bukan berarti dia menang gitu. Jadi kalau kita lihat dalam putusan tersebut di video-video yang beredar, tepuk tangan mereka semua merayakan. Aku bingung ini yang dirayakannya apa, ya kan? Atau dia tidak ditahan memang. Pendukung Roy Panci lihat berita ini pasti langsung bilang Roy Suryo menang, Roy Suryo tidak bersalah, ijazah Pak Jokowi terbukti palsu. Dasmu. Kalian baca nih, hakim menegaskan putusan ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Hakim juga mengatakan putusan ini hanya terkait dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo. Tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan jadi tidak sah. Dan kenapa pihak Pak Jokowi tetap tenang? Ya karena di atas kertas, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan dari UGM itu mutlak dan sah secara hukum. Jadi mau digugat pakai cara apapun, fakta kebenaran ijazah Pak Jokowi tidak akan berubah. Status bebas untuk Roy Suryo hari ini sifatnya cuma sementara secara prosedural. Pihak kepolisian masih bisa menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka jika kesalahan administrasi kemarin diperbaiki. Tapi ya lucu aja, giliran pihak mereka yang menang, mereka teriak hakimnya adil, hukum di negara ini adil. Tapi giliran pihak mereka yang kalah, hukum di negara ini nggak adil, hakimnya nggak adil. Jadi ya gimana ya? Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jikikis.